Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dimanapun semuanya berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Resapi GKJ Margo Yudan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita masuk hadirat Allah. Kita berdoa bersama. Ya Bapakku yang Maha Kasih lagi penyayang, izinkanlah kami masuk hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Namun sebelumnya ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami pun juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Tuhanku, Allahku, kami mengucap syukur karena pagi yang indah ini. Kau telah membangunkan kami kembali dan menatap hari pemberian-Mu. Pagi hari ini kiranya lebih baik daripada hari-hari yang telah kami lalui. Ya Bapa, sapalah kami. Mari Bapa, kami siap untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Dan firman-Mu akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya kepada-Mu saja. Berkat-Mu pada pagi hari ini kami sambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Surat Hidup, dan bacaannya di dalam 2 Korintus 3 ayat 1-11. Namun kami membaca 2 Korintus 3 ayat yang ketiga sebagai ayat kuncinya. Demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dari loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan, kiranya firman ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, topiknya adalah kesaksian. Temanya surat hidup. Kita merupakan surat pujian Kristus bagi semua orang yang membaca hidup kita, dimanapun kita hidup. Perjalanan hidup kita adalah merupakan surat pujian Kristus bagi semua yang membaca hidup kita. Pada awal bulan November tahun 1963, di hari yang sama ketika Presiden John F. Kennedy ditembak mati, ada seorang pemimpin lain juga wafat, yakni Clistaples Levis, cendekiawan lulusan Rhodes yang berpaling dari paham ateisme dan kemudian menjadi Kristen. Ini merupakan seorang penulis yang produktif. Dari goresan penanya lahirlah karya-karya intelektual, fisik, ilmiah, dongeng, dan dongeng anak-anak, dan tulisan-tulisan yang kental dengan nilai-nilai iman Kristen. Buku-buku karya C.S. Lewis telah dipakai Allah untuk membawa banyak orang kepada pertobatan, termasuk juga seorang politikus dan seorang ilmuwan pemenang Nobel. Ada sebagian orang yang merasa terpanggil untuk mengabarkan Injil Kristus kepada sesamanya melalui tulisan mereka, tetapi seluruh orang percaya dipanggil untuk menjadi
surat Kristus melalui cara kita masing-masing. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga sebagai nas dan kuncinya. Tentu saja Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi secarik kertas yang tertuliskan pesan-pesan Allah. Namun, sebagai surat-surat yang hidup, kita dapat menyampaikan pesan tentang pengaruh yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dalam perlakuan kita terhadap sesama kita, dan berjuang kita untuk hidup jujur, selalu memuliakan Allah. Mungkin hanya sedikit orang yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh seperti ini, namun seperti yang telah diberikan C.S. Lewis, namun kita semua dipanggil untuk memuliakan Yesus pribadi yang begitu mengasihi kita, saudaraku. Pribadi yang mengasihi kita dan menebus kita dari jerat dosa. Benar, Tuhan telah memilih kita untuk kita memantulkan karakter Kristus menjadi surat-surat yang terbaca. Mari, saudaraku, dimanapun kita berada, pantulkanlah karakter Kristus menjadi surat-surat yang hidup, yang dibaca semua orang yang belum mengenal Kristus. Kami percaya, saudaraku, bahwa hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, karena kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita lebih, dan Allah menuntun kita. Lalu apa balas kita kepada Allah? Kita benar-benar harus menjadi surat yang hidup. Kami percaya, andai kata Anda sanggup dan percaya, Tuhan akan menuntun kita. Setiap pijakan kaki kita pertama selalu bersama Yesus, dan hidup kita menjadi berguna bagi semua orang dan bisa memuliakan Allah. Dan banyak orang yang mengikut Kristus menjadi juru selamatnya. Dan juga saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, kami percaya, camkan benar-benar surat yang hidup ini ditulis bukan dengan tinta, namun dengan Roh Allah. Percayalah, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti menuntun kita. Kami percaya, saudaraku, bahwa engkau akan juga dipakai Allah untuk memperluas kerajaan surga. Demikian, saudaraku, firman Tuhan yang singkat ini, namun jelas-jelas. Renungkan, lakukan, kita menjadi surat yang hidup. Tidak usah kita tulis, tapi tingkah laku kita, perkataan kita, di dalam pelayanan apapun saja, kita bisa dibaca bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah mempunyai identitas, yaitu anak Allah yang selalu melakukan perintah Allah. Dan identitas yang baru adalah kita milik Allah. Kami percaya saudaraku bisa melakukan karena Allah selalu bersama kita. Hanya di dalam Kristus Yesus saja kita percaya
dan kita melakukan segala perintahnya, damailah hidup kita. Demikian saudaraku, renungan sesingkat ini kami percaya Anda pasti juga dapat menjadi surat yang hidup. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kiranya sampai di sini. Selamat berjumpa kembali dengan resapi yang akan datang. Amin.